Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini bersyukur ya, udara cerah, tidak hujan. Biasanya pagi-pagi subuh-subuh sudah diguyur oleh hujan, membuat kita kedinginan dan menarik selimutnya kembali. Tapi hari ini tidak ada alasan untuk kita tarik selimut lagi ya. Tapi kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kepada jemaat yang ada di bawah ya di lantai 1, saya juga mengucapkan salam shalom bagi jemaat sekalian. Walaupun tidak bisa langsung saya datang menghampiri kepada jemaat yang lantai 1, tetapi salam doa saya, kasih saya untuk jemaat juga yang ada di lantai 1. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pada hari ini saya bersama-sama dengan jemaat akan belajar ya bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Seringkali kita mengalami yang namanya terpikat ya. Bukan hanya terpikat, wanita terpikat kepada pria, kegagahan, kegantengan. Bukan juga pria terpikat oleh wanita yang cantik, yang bodinya bagai gitar atau ya gitar Spanyol, katanya ada istilah. Bukan itu saja. Tetapi seringkali dalam kehidupan manusia juga kita terpikat oleh dunia ini, oleh kesenangan, kemewahan, gaya hidup. Ketika kita terpikat, hati-hati kita bisa terjerat. Maka tema saya pagi hari ini adalah terpikat, terjerat. Ya jangan sampai begitu ya. Kok negatif sekali sih? Ya, ini harus dinyatakan ya hal yang seperti ini. Ya, terpikat, terjerat. Ya, tidak usah panjang-panjang temanya. Tapi begitu pulang ingat saya jangan sampai terpikat. Ya, kalau keterpikat pada musuhnya nggak apa-apa. Enggak ya, nggak seperti itu. Cuma sekalian, saya itu dari kecil saya suka kepada film. Film itu bukan saya suka nonton, tapi saya itu dari kecil suka sekali satu tema film, yaitu film superhero. Bukan saya mau menjadi pahlawan, bukan. Tetapi ada latar belakangnya kenapa saya mau jadi suka dengan superhero. Karena saya melihat superhero itu orangnya menolong. Ya, menolong yang lemah karena dulu saya dibully. Ya. Sehingga saya tidak mau orang membuli lagi. Saya harus bela. Makanya saya pernah cerita pada jemaat, saya tuh cita-citanya mau jadi kuat. Tubuh memadai, tapi mata tidak memadai, kata guru. Mata kamu itu tebal, 6, sebelah sini, sebelah kanan 9. Gimana kamu menjadi tentara? Nanti kamu lihat itu musuh, kamu biarkan, kamu ketembak. Kamu lihat teman, kamu tembak. Tidak bisa. Nah, superhero yang saya suka ada 2 film. Film itu adalah satu ini. Dijambul, bisa terbang. Film apa? Superman. Ya ada S-nya. Wah saya senang sekali. Nonton seri-seri. Oh kalau ada Superman ini muncul. Wah saya suka sekali ya. Bisa terbang, menolong orang. Wah luar biasa sekali. Banyak orang yang ditolong. Bahkan juga ada musuh-musuh yang dihancurkan. Mobilnya, gedungnya. Segala macam. Wah saya senang. Satu lagi. Saya suka superhero yang satu ini. Karena bisa loncat sana, loncat sini. Dan menolong orang. Apa? Spider-Man. Saya ini berapa seri Spider-Man. Ya saya nonton. Ya, tapi satu hal
Saya memang terpikat tapi saya tidak terjerat. Kalau misalkan saya memang ada waktu saya nonton, kalau enggak. Tapi saya sangat suka karena dia adalah penolong buat orang-orang yang sedang dalam kesusahan, kesulitan, terancam hidupnya. Ya. Nah, saya mau bicara apa ya? Bukan film. Ya, bukan. Tapi kita harus hati-hati. Karena ibu-ibu sampai lupa masak, lupa anak, lupa suami, gara-gara terpikat oleh sinetron. Berseri, tunggu dulu. Terpikat. Terpikatnya bukan itu saja, sampai terjerat. Wah, seri keberapa jangan sampai lewat ini. Judulnya apa? Saya mah gak hafal. Sinetronnya apa? Ya, kita mulai ketika ditanya sama pulang, mana masakan? Mama hari ini masak apa? Lagi seru. Terpikat, terjerat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan, kalau tadi saya katakan superhero punya kekuatan, itu jangan percaya bahwa dia punya kekuatan. Sebenarnya kalau dia udah nggak jadi bintang film, biasa lagi loh yo. Emang bisa terbang? Nggak bisa, bukan? Itu cuma fiksi, itu cuma teknologi yang bisa membuat dia terbang, yang bisa membuat dia bisa keluar serat-serat langsung bisa, ke dinding nempel. Bukan. Tapi ini firman Tuhan, di dalam firman Tuhan dia adalah orang yang khusus diberikan kekuatan. Sehingga dia kuat. Tiang yang besar dia bisa robohkan. Singa dia bisa bunuh dengan tangan yang kosong. Dia punya kekuatan dari mana? Bukan film, bukan fiksi. Tapi dari siapa? Dari Tuhan. Siapa dia? Kita baca dulu firman Tuhan. Ya, kita akan buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini ada beberapa firman Tuhan yang akan kita baca. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 5. Saya minta dibacakan oleh yang sebelah kanan. Kemudian disambung Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Yang di sebelah kiri saya siap-siap. Ya. Kemudian Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai dengan 16. Di atas lantai 3. Silakan siap-siap. Di lantai bawah silahkan untuk membacanya. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan 4 saja. Dan saya akan membacakan Hakim-Hakim 16 ayat 27 sampai dengan 28. Sekaligus hari ini rekor berapa pasal? 4 pasal. Hebat kali orang ini. Ya, siapa dia? Sampai 4 pasal. Sungguh-sungguh masuk dalam firman Tuhan. Yang lain hanya 1 pasal. Mungkin yang lain hanya sedikit. Tapi Hakim ini luar biasa. 4 pasal sekaligus diceritakan. Pasti ada hal yang khusus yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Siap membacakan firman Tuhan? Amin. Amin. Silakan dari sebelah kanan saya. Terima kasih. Silahkan yang sebelah kiri saya 1, 2, 3.
Yang di atas, silakan lantai 3. 1, 2, 3. Maka berkuasalah roh atas dia dan dengan rahang keledai, ajar dengan rahang keledai 1000 orang pupuk. Ya, pakai feeling saya sudah dengar. Selanjutnya ayat pasal 16 ayat 1 dan 4 ya, lantai 1. Membaca sama-sama saya, 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ayat yang keempat, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Saya akan membaca ayat 27 dan 28. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana dan di atas soto. Ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Amin. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau bicara satu tokoh, bukan tokoh fiksi, tetapi ini adalah tokoh yang sesungguhnya yang Tuhan pakai dan Tuhan berikan dia kekuatan yang khusus dibanding hakim-hakim yang lain bagi bangsa Israel. Dia adalah Simson. Simson di dalam kekuatan yang diberikan kepada Allah. Bahkan Simson dikatakan dia lahir sudah dipilih oleh Allah sebagai nazir Allah, yang berarti dipisahkan, diasingkan. Tuhan mau pakai dia sebagai hakim bagi bangsa Israel, terkhususnya kepada bangsa-bangsa Filistin. Dia katakan dia lahir dari satu keajaiban, dari seorang wanita yang mandul. Dia dari suku Dan. Dia dari kota Zorah. Luar biasa. Lahir dari Manoah. Dan kita melihat Simson ini. Bagaimana dengan kekuatan yang dia miliki. Apa yang dia lakukan. Dan Filistin itu adalah bangsa yang bukan kuat kemiliterannya. Bukan. Tetapi orang Filistin ini menjajah dengan cara yang luar biasa. Dia tidak memperbudak dengan militer, tapi dia memperbudak dengan godaan iman dan budaya. Dengan ilah-ilahnya dan dewa-dewanya. Siapakah Simson? Dan bagaimana dengan kehidupannya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang dapat kita pelajari dari kisah hidup Simson yang sampai ditulis 4 pasal ini? Berarti ada hal yang saya tadi katakan, hal istimewa yang menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya jangan khawatir kalau saya akan cerita Simson seperti guru-guru sekolah minggu. Tidak. Kita perhatikan, dengan kekuatannya tidak diragukan lagi, dan di dalam firman Tuhan selalu dikatakan ada roh Tuhan. Ketika roh Tuhan itu berkuasa kepada Simson, ada kekuatan yang luar biasa. Dia bisa membunuh singa dengan tangan kosongnya. Dia bisa mengambil itu anjing-anjing, katakan anjing hutan. Kemudian karena dia marah, istrinya diambil,
Diberikan kepada teman pendampingnya. Simson punya waktu itu jadi pengantin, ada pendampingnya. Dan ternyata istrinya diberikan, dia marah sekali. Dia tangkap 300 anjing itu, ekornya dia ikat, dia bakar. Kemudian anjing itu dilepaskannya dan langsung sebuah kebakaran dan mati semua. Hebat bukan? Ya, hebat. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia mendapatkan tulang keledai. Dengan tulang keledai itu apa yang dia lakukan? 1000 orang mati di tangannya. Belum seberapa dibanding Spider-Man. Belum seberapa dibanding Superman. Betul? Itu cuman fiksi tadi. Tapi ini ketika Roh Allah berkuasa di dalam hidup daripada Simson, kita lihat dahsyat luar biasa. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Ketika Roh Tuhan tidak menguasainya, dia tidak lagi mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita melihat dia jatuh berkali-kali di dalam dosa. Dia pertama kali, dia melihat, dia masuk ke daerah Timnah, dia lihat siapa? Dia lihat wanita. Kedua matanya terpikat oleh wanita. Lalu dia bilang, "Mama, Papa tolong dong. Jadikan dia istriku, ambil dia jadi istriku." Papa mamanya bilang, "Jangan nak, ingat. Tidak boleh. Apakah dari sanak saudara kita, dari bangsa kita nggak ada yang bisa jadi istri?" Tidak. Ambilkan dia untuk jadi istri. Matanya Simson tidak selesai sampai di situ. Ketika dia keluar dari Timnah, ketika dia tahu istrinya sudah diambil, dia pergi. Firman Tuhan katakan, matanya lagi terpikat dengan seorang wanita PSK. Dikatakan firman Tuhan, jelas-jelas wanita sundal. Matanya terpikat lagi dengan wanita itu. Tidak selesai ternyata. Tidak puas. Kemudian dia masuk ke lembah Sorek, di sana dia lihat lagi. Dia terpikat lagi hatinya karena dia melihat ada wanita yang sangat cantik. Siapa dia? Dia ingin memilikinya. Dia adalah Delilah. Di dalam kejatuhan dan kejatuhan dia terpikat ketika dia melihat, hatinya mulai terjerat. Sehingga dia tidak lagi menyadari bahwa dia adalah nazir Allah. Dia punya tugas khusus dari Allah. Tidak, karena hatinya sudah terpikat, terjerat, dan matanya melihat yang menarik dan cantik. Sehingga ketika itu dia merelakan untuk melepaskan, memberikan jawaban apa yang menjadi kekuatannya. Pertanyaan kita adalah, apakah benar kekuatan itu ada di rambut? Ini jangan sampai salah. Jadi kalau saya potong rambut, ibu-ibu teman-teman, wah ini kekuatannya hilang. Kecantikannya hilang. Bukan itu. Tapi ketika dia sudah menjadi nazir, ada pantangan yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ketaatan kepada Allah. Dan Allah menjauh dari Simson. Allah membiarkan Simson terus terpikat, terus terjerat. Yang pada akhirnya dosanya itu dia harus bayar. Konsekuensinya harus dia bayar dengan sangat mahal. Dua mata yang menyebabkan dia melihat terpikat dan terjerat itu. Kedua matanya itulah yang dicungkil. Lihat itu. Itu konsekuensi dosa.
yang dia harus terima. Bukan itu saja, dia kehilangan kekuatan. Dia tidak bisa lagi melawan orang yang mencunggil mata dia. Dia tidak bisa melawan atau membela dirinya lagi. Kekuatannya tidak ada. Allah menjauh dari dia. Allah membiarkan dia mengikuti apa yang menjadi keinginan hati Simson. Tapi tanggung akibatnya. Simson bukan hanya matanya, dia dipermalukan. Firman Tuhan katakan, dia dikatakan sebagai pelawak dari nazir Allah, dari hamba Allah. Dia sekarang menjadi bahan tertawaan banyak orang. Di sebuah gedung yang besar, 3.000 orang, laki-laki dan perempuan. Dia menjadi tertawaan. Konsekuensi dosa harus diterima oleh Simson. Tidak main-main. Lalu dalam bagian ini, apa yang kita bisa belajar? Supaya hal ini tidak terjadi dalam diri kita. Kita diberikan mata, kita diberikan kaki, kita diberikan tangan. Apa yang saudara dan saya lakukan dengan semua ini? Dengan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan. Saudara dan saya sudah dipilih sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai majelis, sebagai aktivis. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan. Jangan main-main, jangan remehkan dosa. Tidak bisa, kita sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah, saya juga bisa berkajang di dalam dosa saya, kebiasaan buruk saya. Saya mau berbuat dosa, tapi saya juga mau jadi anak Tuhan. Tidak bisa. Kita tidak bisa di dalam posisi netral. Kita harus ada di pihak Allah. Atau saudara dan saya tetap di dalam dosa. Tidak ada tempat yang netral. Hal yang pertama kita belajar. Yang pertama kita belajar dari Simson adalah dia kompromi. Kompromi. Kompromi terhadap apa? Pertama, dia kompromi terhadap firman Tuhan. Sudah dinyatakan siapa dia, apa tugasnya, tapi dia kompromi. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak bisa seenaknya menambah, mengurangi firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan harus dilakukan. Gereja dan hamba-hamba Tuhan harus mengajarkan dan tegas di dalam hal ini. Tegas bukan hanya untuk jemaat, tapi diri sendiri. Tidak bisa kita menyembah Allah, kemudian kita juga menyembah ilah-ilah lain. Kita menyembah Allah, kita juga punya jimat. Maaf. Ketika saya ke rumah duka, sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, ketika harus melayani jemaat yang meninggal, saya katakan tidak perlu ada lilin. Tidak perlu ada sajian. Karena orang meninggal tidak mungkin makan lagi. Saya tidak kompromi. Kalau mau silahkan. Tidak apa-apa. Bagi saya tegas. Kenapa tidak pakai lilin? Karena Yesus sudah jadi terang dunia. Kalau dia masa hidup dia sudah terima Tuhan Yesus. Saya percaya dia tahu dan Tuhan menjemputnya. Terang itu adalah terang dunia. Yesus sendiri. Yang kedua, kompromi seringkali terjadi. Kompromi terhadap apa? Kekudusan. Kekudusan hidup daripada manusia. Perzinahan dianggap hal yang biasa. Kata-kata yang kotor itu hal yang biasa. Menuduh, menghakimi orang itu hal yang biasa. Saya bela diri. Tapi ingat,
Itu dampaknya bagi anak kita, bagi keturunan kita, bagi jemaat kita, bagi teman kita. Ingat, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Hati-hati. Kompromi. Ini adalah firman ya dan ya. Ya dan amin. Tidak ada tambah-tambah. Firman Tuhan bicara apa? Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah. Ditebus oleh Allah. Dia mengirim anaknya yang tunggal. Untuk mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Apakah kita mau mengkhianati dia kembali. Dengan kita tidak menjaga kekudusan hidup kita. Kita mempergunakan mata kita dengan seenaknya. Kita mau nonton apa saja boleh. Ingat, terpikat, terjerat. Simpson jatuh ke dalam dosa. Karena dari mata. Hati-hati, hai anak-anak muda. Apa yang engkau mainkan di dalam HP-mu, itulah hatimu akan terpikat dan akhirnya hidupmu terjerat. Dari satu game ke game yang lain. Tidak peduli lagi dengan sekolahmu, tidak peduli lagi dengan orang tuamu, tidak peduli lagi mau ibadah, tidak. Kan hari ini kita gabung ya. Ada anak muda di sini. Jangan sampai dosa merusak. Karena dampaknya dan pengaruhnya itu luar biasa buat pertumbuhan iman kita. Dosa adalah ibarat ragi. Yang firman Tuhan katakan, walaupun sedikit itu mengkasmirkan seluruh adonan. Walaupun sedikit dosa itu dan bisa kita sembunyikan, tapi akibatnya harus ditanggung. Ada konsekuensi dosa. Hal yang kedua. Pertama adalah kompromi yang menghasilkan dosa. Dan kita diingatkan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkasmirkan seluruh adonan? Jangan pernah kompromi dengan dosa. Karena sekali kamu terjerat, akan sulit untuk melepaskan diri. Betul anak-anak muda? Betul ibu-ibu? Betul bapak-bapak? Apa yang sedang terpikat hatimu pada saat ini? Sadar, jangan kompromi. Yang kedua adalah pencobaan. Tadi kompromi, yang kedua adalah pencobaan. Dan dalam firman Tuhan pagi ini, dengan peristiwa Simpson dengan wanita-wanita itu, pencobaan datang. Bukan dengan topeng yang menarik, bukan yang menakutkan. Kita tidak pada zaman ini tidak takut lagi dengan setan-setan yang kuntilanak lah, kunti apa gitu ya. Yang takut, enggak takut sekarang mah. Justru yang harus ditakuti yang menarik-menarik itu. Simpson saja jatuh karena apa? Dia melihat, wih cantik itu. Ya wanita-wanita ya, hati-hati loh. Begitu buka, searching gitu ya. Di apa tuh? Di Tokopedia. Di mana lagi? Aduh cantik, bagus nih bajunya nih. Padahal bajunya sudah selemari. Hai, cantik sekali. Boleh. Murah lagi harganya. Pesanlah. Betul enggak? Ingat. Melihat, terpikat, apa? Ngaku. Yang enggak jawab enggak ngaku. Pencobaan datang dengan topeng yang menarik. Ingat firman Tuhan mengingatkan ada 3 musuh kita. Di dalam dunia yang kita hadapi. Yang saya singkat DKI. Apa? DKI. Yaitu D-nya dunia. Kedua kedagingan. I-nya iblis. Tapi sebelum iblis di situ ada kata apa? Kedagingan. Kedagingan adalah diri kita. Kebutuhan kita. Hati-hati dengan kebutuhan kita. Keinginan atau kebutuhan? Hati-hati.
Keinginan seringkali jadi menguasai, menjerat kita. Sehingga kita berusaha. Saya tidak punya motor, saya berusaha nih bagaimana caranya saya mencuri, mengambil motor orang. Hati-hati. Pencobaan datang dari hal yang bukan yang buruk tapi yang menarik. Ada banyak orang pada saat ini tidak apa-apa pacaran atau tidak apa-apa menikah dengan orang yang tidak seiman. Tidak apa-apa. Dia menarik hatiku. Dia cantik, dia pintar. Yang satu gagah, ganteng, siapa lagi? Walaupun dia bukan bintang film tapi hatiku sudah terpikat. Tidak apa-apa. Siapa tahu kalau dia nanti ya menikah sama saya, dia mau jadi Kristen. Pencobaan. Hati-hati. Ya, menarik. Saya dulu waktu pelayanan di Jambi, di Kuala Tunggal, karena saya kenal dengan masyarakat, saya suka bergaul dengan tukang-tukang beca di sana, pedagang-pedagang. Jadi kalau saya lewat aja itu tukang beca sudah, ayo neng, oh gitu, seneng. Dan dia tahu partai itu. Kemudian menawarkan panggil saya, Bu, mau gak Bu jadi pengurus partai? Saya langsung bilang, maaf ya, saya sudah mengurus jemaat, saya bilang. Jadi minta maaf, saya gak ngurus partai, saya jadi pengurus jemaat aja lah. Menarik bukan? Iya. Hati-hati. Pencobaan yang kedua. Ya, pencobaan yang kedua apa? Datang dari pergaulan yang salah. Kita lihat Simson, bisa-bisanya dia bergaul dan tertarik kepada perempuan sundal. Kita melihat seluruh hidupnya itu wanita dan wanita. Apakah tidak ada selain itu? Kita melihat pada akhirnya bahwa pergaulan yang salah itu mendatangkan kehidupan ataupun dosa. Firman Tuhan katakan, persahabatan yang baik itu dibangun dengan akan Tuhan. Itu persahabatan. Kalau persahabatan tidak membawa kita menjadi takut akan Tuhan, tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, kita pertanyakan, ini persahabatan apa? 1 Korintus 15 ayat 33 itu sangat terkenal. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, bukan? Ayo terus belajar untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Bersyukur gereja kita ada komunitas supaya kita tahu pergaulan kita. Saya berharap jemaat ingat ini. Hari Rabu, hari Cross. Cross disediakan supaya kita punya komunitas, supaya kita punya pergaulan yang bukan tukang gosip, bukan hanya bicara tentang kemewahan, tapi belajar bersama di sana. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita belajar menjangkau, bagaimana kita belajar memberi, bukan seperti anak-anak bayi yang hanya mau dikasih. Saya terus berdoa untuk jemaat di tempat ini, supaya satu saat saya di sini tidak diisi dengan orang-orang Kristen bayi-bayi, tetapi orang Kristen yang dewasa, yang tidak cepat tersinggung, yang mau memberi. Makanya saya undang sekali lagi, setiap jemaat jangan ada satupun yang tidak ikut cross. Karena pergaulan dikatakan jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ketika ada kompromi Simson, ketika Simson jatuh di dalam pencobaan, tapi akhirnya apa yang dia lakukan? Hakim-Hakim 16 ayat 28. Apa yang dialami Simson? Dia kembali kepada Tuhan. Saya berdosa benar. Ya Allah, berikan aku satu kali kesempatan. Dia minta kesempatan.
Bagaimana melalui ayat ini Simson mengungkapkan isi hatinya kepada Allah. Dia mengatakan, Tuhan, saya kembali, beri saya kekuatan. Maka Simson menjadi manusia yang baru, percaya kepadanya dan menerima kembali kekuatan yang dikendalikan oleh iman. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan dia kesempatan. Yang kedua, kesempatan yang kedua menunjukkan pertobatan Simson serta pengharapan akan kesempatan yang kedua dari Tuhan. Dalam kondisi dia tetap buta, Tuhan tidak pulihkan matanya, tapi dia tetap bertobat, dia terima. Dan pada akhirnya bagaimana Tuhan pakai dia? 3.000 orang Filistin mati bersama dengan dia. Dia rela, Tuhan, aku sudah bertobat walaupun mataku tidak dipulihkan. Walaupun hidupku pada akhirnya harus bersama dengan orang-orang mati dengan orang-orang Filistin. Tapi ini kesempatan bagi dia. Dia bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi pencobaan. Firman Tuhan, bersyukur kepada firman Tuhan yang mengingatkan saya dan saudara. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Firman Tuhan katakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Tapi di sana dilanjutkan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Menghadapi pencobaan, jauhi. Tapi jangan menjauhi, kejar yang terbaik itu. Itu cara menghadapinya. Yang kedua kita belajar. Kalau saudara dan saya pada saat ini masih berkanjang dalam dosamu. Apa saja gaya hidupmu, cara bicaramu, cara hidupmu. Minta pada Tuhan beri kesempatan untuk saya bertobat. Jangan terus-menerus di dalam dosamu. Ketika engkau ditegur, taatlah. Supaya Tuhan masih memakai kita. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan saudara dan saya. Jauhi pencobaan. Jangan kompromi. Kejar keadilan, kesetiaan. Jangan pergaulanmu membawa kamu ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Mungkin ada delilah-delilah yang cantik. Mungkin ada delilah-delilah dalam hidup kita yang menarik buat kita. Sehingga saat ini kita terpikat. Kemudian kita juga terjerat. Dan kita tidak bisa lepas dari dosa itu. Dari kebiasaan lama itu kita tidak bisa lepas. Maukah saudara dan saya pagi hari ini bertobat? Kalau saudara dan saya pada saat ini juga sedang menerima konsekuensi dosa, hidup saudara morat-marit, pekerjaan hilang, usaha mundur, saudara ditinggalkan oleh orang-orang pada saat ini. Konsekuensi dosa itu sedang saudara jalani pada saat ini. Tuhan belum mengubah kondisi saudara dan saya. Tapi maukah saudara datang kepada Allah, minta pertolongannya, minta kekuatannya untuk menghadapi konsekuensi dosa. Jangan saudara dan saya menolak konsekuensi dosa. Itu yang membawa saudara kembali datang kepada Tuhan. Konsekuensi dosa membuat saudara dan saya sadar akan kesalahan. Kadang kita tidak bisa menolak itu. Lebih baik kita dihukum pada saat kita hidup daripada kita dibuang oleh Tuhan. Kalau ada kesempatan yang kedua Tuhan beri,
Maukah saudara menyerahkan hidup saudara untuk kembali menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang setia? Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, melalui kehidupan Simson, kami disadarkan bahwa sering kami juga, hati kami, hidup kami terpikat oleh dunia ini Tuhan. Oleh kedagingan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi sombong. Kami menjadi orang yang tidak peduli. Kami seringkali kompromi dengan iman kami Tuhan. Tuhan, jika ada kesempatan, hari ini kami mau bertobat. Kami mau menjauh daripada pencobaan-pencobaan. Kami tidak mau hidup kompromi. Tapi kami mau hidup bagi Tuhan. Ketika Tuhan panggil kami sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami tidak mau sia-siakan akan kasih dan pengampunan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni Simson, dan Tuhan juga di sesi terakhir dari hidup Simson memakai Simson, kami juga rindu pada saat ini Tuhan. Kasih yang sempurna dari Tuhan mengampuni kami dan memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.